Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, anak-anak semua, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah pagi ini. Kemudian Allah limpahi yang namanya dengan jaminan zahir batin seperti janji Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka ia berada dalam jaminan Allah. Hari ini kita mengawali bulan Rabiul Akhir. Kita mengkaji tentang satu terminologi di dalam Al-Quran yang ini sebenarnya amat sangat penting yang seharusnya diketahui ketika kita awal-awal untuk meniti jalan kehidupan. Inilah permintaan kita, subconsciousness kita, di bawah kesadaran kita yang sebenarnya diminta oleh kita sehari minimal 17 kali kepada Allah. Saking pentingnya itu, maka diletakkan di dalam salah satu rukun sholat supaya tidak lupa akan permintaan ini. Kenapa saya angkat ini? Karena banyak sekali orang berpikir tentang sesuatu yang mystical, kadang yang bersifat delusi, halusinasi tentang sebuah terminologi yang sangat penting justru di dalam hidup kita. Apa itu? Dari surat Al-Fatihah, kalau kita perhatikan 4 ayat awal itu tentang bagaimana kita mengagungkan dan Allah memperkenalkan siapa dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Baru di ayat kelima kita meminta kepada Allah permintaan yang paling esensi. Kenapa paling penting? Karena diletakkan dalam satu surah yang semua orang yang mengaku Islam itu pasti hafal. Diulang-ulang di dalam sholat. Apa permintaan kita? Ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada kita meminta tentang harta, tidak ada meminta tentang jabatan, tidak ada minta tentang apapun juga. Permintaan kita sebenarnya yang paling penting kepada Allah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, beri kami petunjuk. Ihdina as-sirata al-mustaqima, tentang satu sirat, jalan, struktur al-mustaqim, yang tegak, yang lurus. Itu permintaan kita sama Allah setiap hari. Cuman apakah kita sadar betapa pentingnya permintaan ini dibandingkan apapun yang kita anggap penting, sehingga kita lupa untuk mempelajari apa itu siratal mustaqim. Gitu Pak ya. Maka kalau saya tanya tentang siratal mustaqim, pasti jawabannya kita akan dengar. Apakah siratal mustaqim itu? Apa? Bang Agus, siratal mustaqim apa? Jembatan. Ya kan, jembatan. Jembatan itu ada di mana? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Persepsi ini sudah di kepala kita sudah begitu lama. Bahwa namanya siratal mustaqim itu jembatan di mana? Di akhirat nanti.
Mintanya di dunia, cuman kita sudah tahu bahwa jembatan itu ada di akhirat, betul. Atas dasar apa kemudian kita mengatakan demikian? Padahal tidak ada satu nukil ayat pun mengatakan Shiratal Mustaqim di dalam Al-Quran tentang sebuah jembatan. Kalaupun itu disandarkan kepada satu hadis, memang ada hadisnya yang mengatakan, tapi tidak menjelaskan itu ada di akhirat. Oleh sebab itu mari kita buka sama-sama tentang rahasia hidup kita, Shiratal Mustaqim. Kalau kita pikir apa enggak terlalu terlambat itu sampai di akhirat baru tahu jembatannya itu. Kalau kita misalkan mau minta makan, ya Allah beri aku makan, makannya sekarang apa nanti di akhirat? Sekarang. Ya Allah berikan aku rezeki, mintanya kapan? Sekarang apa nanti di akhirat? Masa permintaan yang paling penting di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, mintanya sekarang atau nanti di akhirat? Tuh, MC-nya aja masih kayak nyambung ya kan? Nanti. Nanti kita jelaskan Pak ya. Mari kita sama-sama kita perbaiki persepsi kita tentang as-siratal mustaqim. Pertama, doa ini sebenarnya doa Pak ya. Doa dan permintaan kita kepada Allah dalam surat Al-Fatihah. Bukan surat yang lain, artinya ini mengandung sebuah permintaan yang paling penting. Tidak mengapa tidak diberikan apa-apa asal diberikan siratal mustaqim. Paham gitu ya? Persepsi kita kalau mengatakan bahwa ini sangat penting, artinya apapun yang kita anggap penting, rumah, mobil, harta, anak, segala macam, itu tidak menjadi penting lagi. Karena yang paling penting yang kita minta kepada Allah adalah tunjukilah kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Lalu nanti kita akan berpikir bahwa nanti ada jembatannya itu hanya rambut dibelah 7, susah jalannya, susah jalannya memang. Kalau jembatan dari rambut itu kita berpikir bahwa pasti akan jatuh. Padahal di dalam Al-Quran Allah selalu mengatakan walaqad darabna linasi fi hadzal qur'ani min kulli masal. Bukankah setiap ayat, bukankah setiap pelajaran itu adalah bagian daripada amsal, permisalan, metafor. Metafor itu adalah sebuah penggambaran. Apakah benar demikian adanya? Belum tentu. Maka pikiran kita bicara tentang jembatan. Baik, kita lihat sekarang. Ayat ini kita minta hidayah sama Allah untuk diberikan siratal mustaqim. Ini nikmat yang paling besar dibandingkan nikmat apapun juga. Tidak semua orang Allah beri nikmat yang mulia ini. Tidak semua orang Allah tunjuki namanya siratal mustaqim. Belum tentu diberi namanya siratal mustaqimah. Yang dimaksud dengan ayat ini itu ada dua. Ihdinas siratal mustaqim. Pertama, tunjuki kami apa itu siratal mustaqim ya Allah. Yang kedua, bimbing kami agar istiqomah berada di jalan siratal mustaqim. Jadi kalau sudah ditunjuki, kemudian berdoanya istiqomah berada siratal mustaqim. Para ulama tafsir, baik dari kalangan sahabat maupun yang hidup sesudahnya, telah banyak memberikan penjelasan tentang makna siratal mustaqim. Imam Abu Ja'far bin Juraid rahimahullah berkata, para ahli tafsir telah sepakat seluruhnya, kullu jama'an, bahwa siratal mustaqim adalah jalan yang jelas, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Jalan yang jelas dan lurus, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Kemudian perkataan Ibnul Jauzi rahimahullah, nah ini yang penting, menjelaskan bahwa ada 4 perkataan ulama tentang siratal mustaqim. Yang pertama, yang namanya siratal mustaqim, hadza kitabullah.
Siratal mustaqim itu adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau ditanya apa siratal mustaqim itu, maka jawabannya adalah siratal mustaqim adalah Al-Qur'anul Karim. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi yang pertama, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Maha suci Allah, alhamdulillah, terima kasih Allah, Engkau telah menurunkan satu kitab kepada abdimu Nabi Muhammad SAW, lam yaj'al lahu 'iwaja, yang tidak ada kebengkokan. Paham nih maksudnya? Allah menjelaskan yang namanya jalan yang lurus itu kitabullah Al-Quran, tidak ada yang bengkok. Untuk menjelaskan inilah jalan yang lurus, siratal mustaqim. Barang siapa dia yang dia kepada kitabullah, maka dialah adalah orang-orang yang berada dalam siratal mustaqim. Barang siapa dia yang patuh pada perintah dan larangan dari Allah di dalam Al-Quran, itulah orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqimah. Perkataan siapa ini? Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW. Kitabullah wa hadha siratul mustaqimah. Maka kalau kita berdoa seperti itu setiap hari, namun Quran tidak pernah dibaca, Quran tidak pernah dipelajari, tidak pernah diamalkan, engkau berminta doa, cuman engkau tidak berjalan di dalam siratal mustaqim. Yang kedua, yang dikatakan dengan siratal mustaqim, kata Ibnu Jauzi, adalah ad-dinul Islam. Ad-dinul Islam. Agama Islam ini adalah siratal mustaqimah. Ibnu Mas'ud ini dan dari Ibnu Abbas dan Abu Aliyah rahimahullah. Ini yang dia merangkum bahwa yang namanya siratal mustaqim adalah dinul Islam. Maka kita perhatikan di dalam surat Al-Bayyinah itu ada kalimat dinul qayyimah. Ini agama yang lurus, agama yang tegak. Kita lihat ayatnya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mungkin kita tidak bisa baca Quran, mungkin kita belum mampu membaca Al-Quran, belum sempat untuk mempelajari Al-Quran, tadabbur Al-Quran, tapi barang siapa dia yang patuh pada perintah agama Islam, dia maka berada di jalan siratal mustaqimah. Mungkin bapak, aduh baca Quran tulisannya kecil ya kan, tapi begitu waktu azan, Allahu Akbar, bapak salat, itu termasuk siratal mustaqim. Engkau berada di jalan yang lurus. Disuruh perintahkan agama Islam untuk puasa, saum, itu namanya siratal mustaqim. Disuruh zakat, dia zakat. Suruh haji, dia haji. Jadi barang siapa dia yang patuh pada perintah agama Islam, dia juga berada dalam siratal mustaqim. Adapun penjelasan yang ketiga dan keempat, Ibnu Jauzi mengatakan, dari Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa siratal mustaqim adalah jalan menuju Allah. Yang keempat, ini pendapat dari Ibnu Abbas juga, radhiyallahu anhuma, mengatakan adalah jalan menuju surga. Saya berikan ilustrasinya. Ini bisa dipakai nih. Iya, bagus. Cek satu. Satu. Jembatan itu biasanya fungsinya apa, Pak? Nyebrang untuk apa?
Ada satu tempat, tidak ada jalan yang lain. Jalan darat tidak ada. Jalan sungai banyak buaya. Maka dibangunlah jembatan. Nah, ini dia. Saya mau kasih analoginya. Jembatan ini adalah satu-satunya jalan untuk kita sampai kepada yang namanya siapa? Allah. Disinilah al-insan, manusia. Bagaimana dia mau kepada Allah? Kamu tidak punya jalan apapun juga kecuali engkau ihdinas siratal mustaqimah. Kau tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan sampai engkau kepada hadapan Allah kalau engkau tidak berjalan atas namanya siratal mustaqimah. Lalu apa siratal mustaqim tadi? Satu adalah mati. Dua, dinul Islam. Cek. Mati enggak? Enggak ya? Nggak mungkin sampai. Mana ayat yang menerangkan bahwa jembatan ini adalah Al-Quran? Buka surat 18 ayat 1 tadi sudah. Buka surat 28 ayat 5. 28 ayat 85. Apa Allah mengatakan? Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sungguh kami telah wajibkan atasmu Al-Qur'an. Difardukan atasmu Al-Qur'an. Alaika, laisa alaihim, laisa alaikum. Bukan atas kalian, bukan atas mereka, tapi atas masing-masing kalian. Masing-masing kalian diwajibkan kepada Al-Quran. Laradduka ila ma'ad. Agar engkau bisa kembali kepada tempat asalmu. Kemana? Kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengantarkan kita kembali kepada Allah kecuali namanya Al-Quran tadi. Saya pahami, Pak? Maka selebar apa jembatan kita, sesulit apa nanti kita jalan kepada Allah, tergantung usahamu. Di dunia ini, kau bangun jembatan yang sempit atau yang lebar. Kalau cuman kulhu aja, bacaannya, itu jembatannya sempit, Pak. Kulhu itu aja nggak dipahami, bacanya masih terbata-bata, Pak maksudnya. Maka barang siapa dia setiap hari kepada Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia tadabur Al-Quran, semakin lama semakin lebar. Hadis mengatakan ada yang berjalan dengan tertatih-tatih, kemudian jatuh dia ke neraka. Ada yang berjalan dengan cepat. Kenapa jalan cepat? Coba kalau kita jalan cepat di jembatan yang kecil segini, atau jalan yang gede enak? Yang gede. Bangunnya kapan jembatan itu? Sekarang, bukan nanti. Nanti udah terlambat. Bu, yang mau bangun Siratul Mustaqim, kita semua sekarang waktunya. Buka Quran, baca Quran, pahami Quran. Semakin kuat kita kepada Al-Quran, maka makin mudah hidup kita. Sekarang kan kita mudah nggak? Kalau kita buka Al-Quran, ikutin Al-Quran, hidupnya mudah nggak? Mudah. Maka Allah mengatakan, inna hadza kitabun anzalnahu mubarakan fattabi'uhu wattaqu la'alakum turhamun. Ini kitab diturunkan dengan keberkahan, dengan jaminan. Wattaqu, maka bertakwalah. La'alakum turhamun, la'alakum tuflihun, agar engkau menjadi pemenang, agar engkau menjadi orang yang sampai kepada Allah. Jadi mau kapan bangunnya? Mintanya sekarang. Tapi nanti di akhirat. Dan kita pun berpikir tentang sebuah jembatan nanti di sana. Maka ketika Rasul mengatakan, ada yang berjalan sulit, ada yang berjalan mudah. Yang mudah karena dia mengusahakannya di dunia sekarang ini. Agak enak. Suaranya mendem. Jadi kencang suara gue.
Boleh. Nah ini Pak ya. Jadi kayak forum-forum misalkan As-Sobik. Itu adalah forum kita membangun jembatan kita kepada Allah. Barang siapa yang malas, barang siapa yang tidak mau, dia sedang tidak mau membangun jembatannya kepada Allah. Susah nanti melewatinya. Kita belajar Al-Quran itu. Kenapa kok sampai Allah innal ladzi farada 'alaikal Qur'an? Diwajibkan atasmu, difardukan Al-Quran atasmu. Laraduka ila ma'ad, agar engkau bisa kembali ke tempat kembalimu. Tempat kembali kita kemana Pak? Hah? Akhirat itu ada 2 jalur, neraka sama surga, mau yang mana? Kenapa kok tempat kita kembali ke surga? Kampung halaman kita di surga, ya. Nenek moyang kita, bapak kita Nabi Adam dilahirkan di surga, masukkan ke dalam surga. Jadi kita adalah orang-orang surga yang sedang berkelana di dunia. Mau kembali kemana? Ya jelas ke surga, ke kampung halaman kita. Makanya Allah suruh wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah sungguh-sungguh yang namanya rumah akhiratmu. Seperti engkau mau pulang mudik kalau lebaran itu sungguh-sungguh sekali ngumpulin duitnya. Betul kagak? Setahun nabungnya. Nabung wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan urusanmu di dunia. Allah cuma bilang jangan lupain urusan dunia. Jangan lupa. Pulang kampung penting, bawa duit banyak segala macam, jangan lupa. Bawa keripik singkong pengasinan. Apa maksudnya? Kagak kebawa tuh keripik, kira-kira tetap pulang kampung kagak? Tetap jadi lebaran kagak? Tidak penting namanya keripik pengasinan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Ibtigo, cari sungguh-sungguh. Cari yang dengan seluruh kemampuan kita maksimal dan optimal, itu namanya negeri akhirat. Di dalam ayat Al-Quran juga, di dalam surat Al-Isra dikatakan, "Waman a'ma fi hadhihi fahuwa fil akhirati a'ma." Barang siapa yang buta di dunia, maka dia akan buta di akhirat. Gambaran ini maksudnya adalah kalau hidupmu sulit menuju Allah ketika di dunia, pun demikian engkau ketika nanti, anggaplah melewati Shiratal Mustaqim di akhirat, kau akan sulit. Buta di dunia, buta di akhirat, kata Allah dalam surat Al-Isra. Sekarang kalau kita nggak punya jembatan di sini, jarang interaksi dengan Al-Quran, jarang untuk baca Al-Quran, jarang untuk memahami Al-Quran, jarang untuk mengamalkan Al-Quran, maka jembatan kita jembatan yang kecil. Gimana mau lewat? Apalagi saya butuh jembatan paling enggak kan 2 meter. Orang Asep dia 1/2 meter cukup. Makanya apalanya dikit aja nggak apa-apa. Kalau saya gede nih perlunya. Bapak-bapak perlu yang mana jembatannya? Ayo Pak, Bu, sama-sama bangun Shiratal Mustaqim. Nggak mungkin sampai kita kepada Allah kalau kita nggak bangun jembatan yang namanya Shiratal Mustaqim. Boleh saja kita berpikir jembatan itu nanti. Tapi sekarang kita akan dihadapkan pada realita. Barang siapa orang yang dia, betul? Yang dia jauh dari Al-Quran, toh buktinya hidupnya susah. Karena Allah sudah mengatakan dalam surat Toha, "Waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Hei kamu yang enggan kepada Al-Quran, yang malas kepada Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan dongka, sesungguhnya hidupmu akan susah. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kamu nanti dikumpulkan dalam keadaan buta. Apa kata orang ini? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa kami dikumpulkan Allah dalam keadaan buta? Kami ini dulu di dunia bisa melihat.
Kenapa kami di akhirat kok dalam keadaan buta? Apa kata Allah? Wa kadzalika tatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Kau dulu melihat, aku pun sudah turunkan ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Qur'an. Fanasitaha, tapi engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini engkau pun aku lupakan. Hari ini di akhirat nanti kita menyebut nama Allah, 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 tolong aku ya Allah, aku ini ya Allah, si fulan dari penghasilan ya Allah. Fanasitaha, aku lupa sama kamu. Wa kadzalikal yauma tunsa, aku lupa. Kenapa? Kamu melupakan ayat-ayatku, kata Allah. Itu dalam Quran, Pak. Bukan kata ulama, bukan kata ustadz, apalagi bukan kata calon pilkada. Kata Allah. Resikonya terlalu besar kita melupakan Al-Quran di dunia, karena kita pasti dilupakan sama Allah. Inilah kalau gambaran betapa pentingnya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa ya Allah? Lam yaj'al lahu iwaja. Jalan yang enggak bengkok, apa itu? Yaitu Al-Quran. Makanya dalam surat Toha yang lain Allah mengatakan fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Fa imma ya'tiyannakum minni. Nanti akan datang yang namanya hidayah dari aku, kata Allah. Itu diminta ihdinas siratal mustaqim. Famanittaba hudaya. Maka ikutilah petunjuk tersebut, fala yadhillu wala yashqa. Tidak akan kau tersesat. Tidak engkau itu susah hidup. Jaminan Allah barang siapa ngikutin Al-Quran, fala yadhillu, tidak akan sesat, wala yashqa, tidak akan susah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran ini diturunkan tidak untuk membuat dirimu susah dan menderita. Kenapa Rasulullah kok punya sifat yang demikian luar biasa? Totalitas dakwah yang luar biasa. Inilah salah satu ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Berat terasa penderitaanmu kepada Rasulullah. Berat apanya? Kemiskinan? Bukan. Berat apanya? Belum kaya? Bukan. Gak punya rumah? Bukan. Banyak utang? Bukan. Orang yang paling menderita itu adalah orang yang tidak punya petunjuk hidup, tidak punya jembatan menuju Allah. Itu orang paling menderita. Di dunia hidupnya susah, di akhirat adzabu asyaddu abqa. Hukumannya lebih keras dan lebih kekal. Ayo Pak, jangan abaikan lagi Al-Quran itu. Alhamdulillah sudah asobik, sudah ada. Bapak-bapak semua insya Allah gak usah malu. Kalau sekarang kita malu, ya kan, nggak belajar Al-Quran, gara-gara nggak belajar Quran, itu berat resikonya. Kalau dilupain mantan mah biasa aja. Ini dilupain Allah. Wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini engkau aku lupakan. Dari alif, ba, ta, itu ada yang ngajarin, tenang aja. Gak usah malu, nggak ada ibu-ibu. Gak usah malu, nggak ada anak gadis juga. Semuanya bapak-bapak. Masjid ini bukan tempat orang-orang bersih. Kayak lagi, masjid ini bukan tempat orang-orang. Justru orang yang masuk kemari adalah orang-orang yang ingin membersihkan diri. Mati lagi.
Tanya sama Pak Ramdhani. Tanya sama ormas, orang-orang masjid ini. Ustaz Ramdhani, di sini tempat orang-orang suci, bersih? Bukan. Kita tahu, Pak. Kaya juga tahu. Saya ini bajingan-bajingan juga. Makanya mau masuk masjid supaya bersih. Jadi kalau ada orang nggak mau dia masuk ke masjid, dia sudah merasa bersih. Itu Pak Ramdhani ya. Ini bukan tempat orang-orang suci, bukan tempat orang-orang bersih. Justru kita adalah mantan-mantan orang yang kelam hidupnya. Kita pengen bersih hidupnya. Pengen tobat sama Allah. Pengen dapat siratal mustaqim. Mari kita sama-sama ramaikan masjid kita. Sama-sama kita belajar di Asobik. Ibu-ibu pun ada. Hari apa ibu-ibu? Senin dan Kamis tuh ibu-ibu belajar Al-Quran supaya dapat namanya siratal mustaqim, supaya nggak dilupakan Allah nanti di akhirat. Nanti kita, ya Allah tolong aku di akhirat, aku masuk neraka. Kamu siapa? Saya Neng ya Allah. Di mana orang pengasinan? Iya. Kenapa kamu kok masuk neraka? Nggak tahu ya Allah. Enggak, kamu itu Senin sama Kamis lupa belajar Al-Quran. Wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Karena aku sudah kirimkan ayat-ayatku, kamu nggak mau belajar. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini engkau aku lupakan. Tidak ada ancaman yang paling mengerikan, Pak, kecuali dilupakan Allah di akhirat. Tidak ada. Taruhannya itu adalah khalidina fiha finnar. Selama-lamanya di neraka. Kata selama-lamanya itu, otak manusia belum bisa mencerna. Kenapa? Karena terbiasa hidup dalam waktu. Detik, menit, jam, hari. Betul? Maka ketika misalkan kita dibakar nih, tangan dibakar. Kuat berapa lama? Sejam kuat Bang Asep. 5 menit kuat? Kagak kuat. Ini selama-lamanya dibakar. Kepala kita nggak nangkep, oh paling cuma 5 menit, paling 5 hari, oke lah, nggak apa-apa, kan gitu. Masya Allah. Selama-lamanya dibakar. Semenderitanya kita di dunia, tidak ada apa-apanya dengan penderitaan di akhirat. Yuk, kita minta sama Allah. Siratal mustaqim. Mulai sekarang Al-Quran, dan ikutilah ibadah dengan baik. Wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Inilah Allah, Tuhan kami, Tuhan kalian. Fa'buduhu, mari kita beribadah kepada Allah. Hadza siratul mustaqim. Inilah siratul mustaqim, beribadah kepada Allah. Inilah jalan yang lurus mengantarkan kita kepada Allah. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, Pak. Oh, belum jam 6 ya, udah terang banget ya. Hah? Iya, maksudnya nggak ngelihat jam, ngelihat cuaca, terang. Mungkin waktu masih ada tadi. Saya cuma berhubung waktu masih ada, Kepagian buat sarapan ini mah. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Iya. Kalau udah paham bagus, karena ini yang paling penting dalam hidup kita. Kalau nggak ada pertanyaan bagus, tapi kalau nggak nanya kebangetan juga. Kalau udah paham apa belum gitu. Saya sengaja buka sesi ini untuk pertanyaan, karena otaknya baru direparasi nih. Yang berpikir bahwa jembatan itu nanti, ya Bang Agus, jangan mikir lagi. Sekarang bangunnya jembatannya. Ente mau menanti ya, tunjukilah ya Allah jalan yang lurus. Ya udah deh, santai aja, kagak ngapa-ngapain ya kan. Nah, pas begitu ini jembatannya ya Allah, habislah gue nih. Salah sendiri, kenapa mikirnya baru sekarang? Kita udah tua baru tahu sekarang, betul nggak? Masya Allah. Ayo kita sama-sama perbaiki. Silakan. Silakan kalau belakang mau panggil dulu, mau panggil lagi. Mau panggil. Mana Pak Rokib? Kasih mic dong, jauh itu. Gimana MC nih?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di luar dari teknik tadi Ustaz ya. Ada di dalam surat Yasin. Itu di sini ada inna anzalna. Ya. Terus yang kedua wajah alna. Itu kok apa namanya? Tata bahasanya lain. Inna ja'alna wajah alna. Yasin mana? Artinya itu dari jadi saya bisa katakan dan seperti Allah. Yasin ayat berapa, Pak? Yasin. Iya, maksudnya Yasin ayat berapa itu? Ayat 7 sampai 78. Tentang kemudian anzalna dengan ja'alna tentu beda. Ya emang beda artinya, Pak. Pertama, anjalna, ja'alna itu kan dari kata ja'ala. Ja'ala itu artinya dijadikan. Hah? Anzalna apa ja'alna? Inna anzalna. Bentar, saya lihat ayatnya dulu ya. Saya nggak apal apa namanya ayat berapanya. 78 ya. 78 ya? Hah? Oh, ayat 7 dan 8. Yasin. Yasin nih ya. Ayat 7-nya laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anakihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna yang mana? Oh, wa ja'alna. Iya. Iya. Jadi sebenarnya ini Pak ya katanya sama aja Pak, cuman mungkin kalau sini inna ja'alna gitu maksudnya ya, sesungguhnya kami jadikan a'nakim ala dan fahil al-qani fahum mukmahun. Kami telah memberikan atau menjadikan belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tengadah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fakshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan harapan di hadapan mereka sekat dinding, di belakang mereka juga dinding, kami tutup mata mereka sehingga tidak mereka dapat melihat. Pertanyaannya lebih spesifik, Bapak mau tentang apa? Kalau dari akar katanya sama, ja'ala itu dijadikan. Hah? Artinya beda kami Iya, kalau inna itu artinya dan sesungguhnya inna ja'alna kami jadikan, wa ja'alna dan kami jadikan, gitu Pak. Ini bahasa Arab atau mau ke makna? Kalau ke makna 1 jam lagi nih. Kalau bahasa Arabnya artinya begitu. Tapi kalau misalkan beda arti, itu sudah biasa. Karena kalau kita bicara tentang as-sirat sendiri, ya kan, itu diartikan jalan. Tapi kalau kita lihat kamus Mu'jam, ya kan, atau Al-Munawwir, maka kamus itu mengatakan as-sirata itu adalah struktur. Struktur itu tersusun, Pak. Struktur yang lurus, yang tegak. Struktur yang tegak. Tidak ada bengkok sama sekali, lurus jalannya. Itu dia. Nah, jadi pertanyaan ini mungkin lebih ke bahasa Arab ya. Nah, kalau guru bahasa Arab ada tuh Pak Ramdhani, nanti bisa nanya. Guru bahasa Arab. Karena kalau mau kaji 2 ayat ini lebih panjang lagi. Makan siang ntar baru makan ya. Itu Pak Amil. Nanti saya takut kalau ini saya nanti akan tergoda untuk menjelaskan.
masalah ini gitu. Tapi bolehlah sedikit ya kan. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Dan kami jadikan depannya dinding, belakangnya dinding. Kalau orang kejepit itu maksudnya gimana? Depannya dinding, belakangnya dinding. Akhirnya dapat lagu dinding pak dinding. Orang depannya dinding, belakangnya dinding. Itu orang lagi ngapain sih? Orang kejepit tuh kata Pak RW, kejepit tuh. Kenapa orang kejepit? Kan gitu. Kenapa dia jadi kejepit seperti ini? Matanya nggak bisa melihat, wahum la yubsirun, matanya buta. Hidup ini kalau kita kejepit seperti ini, matanya buta, kan tadi sudah saya sebutkan tadi di depannya kan. Siapa orang-orang yang matanya yang buta? Orang yang mengabaikan Al-Quran. Yaumal qiyamati a'ma. Kalau dikumpulkan nanti dalam keadaan buta. Tadi Al-Isra juga saya katakan, wa man hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta di dunia, maka buta juga di akhirat. Kenapa kok matanya buta? Tahu nggak orang nggak lihat gara-gara apa? Ayo. Tahu nggak orang tidak melihat karena apa? Oh, mikir kita bingung kan? Oh, apa? Padahal sederhana penjelasan optiknya. Orang tidak melihat itu karena nggak ada cahaya. Betul? Bisa ngelihat kalau nggak ada cahaya? Nggak bisa. Cahaya itu apa? Nur Al-Quran. Kau tidak bisa melihat apa itu yang di depan, apa yang di belakang, apa yang akan kau hadapi ke depannya seperti apa. Tidak bisa kau melihat, kau jadi orang yang buta. Itu karena tidak punya Al-Quran, nur, cahaya. Walladzina amanu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Berimanlah kepada Allah, kepada Rasul, dan cahaya Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Makanya hidupnya kejepit, susah, yashko, menderita. Gitu, Pak. Ntar saya datang ke rumah untuk menjelaskan lebih ini lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.